Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman di kuliah kepemimpinan. Pada hari ini kita akan membahas tentang kesesuaian tipe kepemimpinan dengan sifat lingkungan organisasi. Berikut adalah beberapa poin yang akan menjadi pembahasan kita di hari ini. Yang pertama, mengapa kesesuaian itu penting? Kemudian lingkungan organisasi, definisinya maupun komponen yang meliputi lingkungan organisasi. Kemudian bagaimana sifat lingkungan, serta formulasi kesesuaian antara tipe kepemimpinan dengan sifat lingkungan yang cocok. Baiklah, kita mulai pembahasan hari ini dengan menjawab pertanyaan mengapa kesesuaian tipe kepemimpinan dan sifat lingkungan ini menjadi penting. Di sini ada 3 poin, ada 3 aspek yang akan kita soroti, yang akan mendapatkan dampak dari kesesuaian antara tipe kepemimpinan dengan sifat lingkungan. Yang pertama adalah organisasi. Dalam hal ini ada 2 aspek. Yang pertama, tujuan organisasi. Dengan adanya kesesuaian, maka tercipta strategi yang lebih efektif, keputusan yang lebih baik untuk tujuan jangka panjang. Jadi ketika terjadi kesesuaian, maka pemimpin mampu menciptakan strategi yang memang dibutuhkan oleh lingkungan, pola lingkungan maupun gambaran yang dinamika yang terjadi dalam sebuah organisasi. Yang kedua adalah dari segi konflik. Dengan adanya kesesuaian antara tipe kepemimpinan dengan sifat lingkungan organisasi, maka hal itu dapat mengurangi terjadinya konflik internal. Selain itu, juga dapat menciptakan atmosfer kerja yang lebih harmonis dan produktif. Aspek berikutnya adalah karyawan. Dari karyawan ini, kita bisa melihatnya dari 2 segi. Yang pertama, motivasi dan inovasi serta kreativitas. Dengan adanya kesesuaian, karyawan merespon lebih baik terhadap pemimpin yang dapat memahami dan mengakomodasi kebutuhan. Karena ketika terjadi kesesuaian antara tipe kepemimpinan dengan sifat lingkungan, maka pemimpin ini bisa mengerti kondisi yang sedang terjadi, kemudian selanjutnya mencari solusi untuk mengakomodasi kebutuhan masing-masing individu dalam organisasi atau perusahaan. Selanjutnya, inovasi dan kreativitas. Dengan adanya kesesuaian, maka tercipta lingkungan yang bisa mendukung inovasi, dapat bersaing, dan berkembang. Dalam hal ini tentu saja karyawan ataupun individu secara personal. Kemudian aspek yang ketiga adalah pemimpin. Dari segi pemimpin, ketika terjadi kesesuaian ini, maka dapat meningkatkan efektivitas pemimpin, terutama dalam 2 hal, yaitu mengambil keputusan, baik itu dalam kondisi darurat maupun dalam kondisi normal, kemudian memandu tim untuk mencapai tujuan dari organisasi. Yang kedua adalah tantangan dan dinamika tersendiri. Nah, tentu setiap perusahaan atau setiap organisasi ini akan mengalami tantangan dan dinamika dalam prosesnya, ya, dalam proses berjalannya sebuah organisasi. Maka dalam hal ini, pemimpin yang sesuai dengan sifat lingkungan maka dapat beradaptasi dengan baik dan tentu akan lebih mungkin untuk mencapai kesuksesan maupun tujuan jangka panjang organisasi. Baik, pada diskusi selanjutnya kita akan membahas mengenai tipe kepemimpinan. Dalam hal ini kita pernah membahasnya, ada 9 tipe kepemimpinan: otoriter, demokratis, transaksional, transformasional, situasional, laissez-faire, servant, visioner, dan karismatik. Ke-9 ini pernah kita bahas di video pertemuan sebelumnya. Pembahasan berikutnya kita akan menggali lebih dalam mengenai apa itu lingkungan organisasi, kemudian komponen yang menciptakan sebuah lingkungan. Yang pertama di sini kita akan mendefinisikannya dulu nih. Lingkungan organisasi itu termasuk apa saja? Di sini adalah semua elemen yang ada di sekitar organisasi. Elemen-elemen ini dapat mempengaruhi operasi dan keberlanjutan dari organisasi itu sendiri, termasuk mempengaruhi kinerja dan keberhasilan organisasi. Dalam hal ini, organisasi ini memerlukan
adaptasi terus-menerus berkelanjutan untuk merespon kondisi lingkungan yang tentu saja memiliki dinamika tersendiri. Maka hal yang harus digarisbawahi adalah manajemen lingkungan untuk menavigasi tantangan dan memanfaatkan peluang yang muncul dari interaksi antara berbagai elemen di dalam organisasi dan lingkungan yang ada di sekitarnya. Selanjutnya, komponen organisasi. Komponen organisasi ini ada dua. Yang pertama, lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal tentu bersifat berada di luar organisasi, tidak dapat dikendalikan, kemudian tidak terduga, dinamis, dan ada banyak sekali ragam dari lingkungan eksternal, seperti pasar, pesaing, dan perubahan teknologi. Selanjutnya ada lingkungan internal. Lingkungan internal berada di dalam organisasi sehingga lebih mudah untuk dikendalikan, kemudian bersifat terstruktur karena lingkungan internal ini notabene diciptakan oleh individu yang terlibat di dalam organisasi, seperti budaya organisasi, kemudian struktur organisasi, dan berbagai macam tipe maupun jenis kebijakan internal yang telah didesain oleh tim di dalam sebuah organisasi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai sifat lingkungan organisasi, kemudian bagaimana kaitannya dengan tipe kepemimpinan yang sesuai. Di sini pertama kita akan membahas mengenai sifat lingkungan yang cenderung stabil dan terstruktur. Ada beberapa ciri maupun karakteristik yang bisa kita lihat dari sifat lingkungan organisasi jenis ini. Pertama, jarang sekali terjadi perubahan yang maksudnya di sini perubahan yang memerlukan adaptasi secara signifikan dari sebuah organisasi. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi organisasi relatif stabil. Di sini seperti pasar, kemudian tren konsumen, tren industri, dan berbagai jenis lain. Proses, pola kerja, dan aturan cenderung jelas karena semua ini telah ditetapkan secara rinci di perusahaan maupun organisasi. Selanjutnya, organisasi sangat berfokus untuk mencapai prioritas tujuan jangka panjang. Di sini yang menjadi prioritas utama adalah tujuan jangka panjang yang sebenarnya telah ditetapkan di awal. Jadi, apapun perubahan yang ada di sekitarnya itu cenderung tidak bisa mengubah atau membuat organisasi ini untuk memerlukan adaptasi yang besar maupun adaptasi yang berarti gitu. Selanjutnya, manajemen risiko yang kecil. Karakteristik berikutnya dari lingkungan jenis ini adalah cenderung dapat diprediksi. Jadi berbagai kemungkinan yang terjadi, berbagai perubahan baik di dalam maupun di luar organisasi ini lebih dapat diprediksi, sehingga pemimpin maupun anggota tim bisa merencanakan tindakan mereka dengan lebih baik dan lebih terstruktur. Tentu ini juga bisa lebih tepat sasaran untuk menjadi solusi bagi permasalahan yang dihadapi. Nah, sebenarnya ada berbagai tipe kepemimpinan yang mungkin sesuai dengan sifat lingkungan jenis ini. Tapi di sini kita akan membahas satu tipe kepemimpinan, yaitu tipe kepemimpinan transaksional. Nah, tipe kepemimpinan transaksional di dalamnya tentu ada ketertiban aturan. Aturan yang jelas yang telah ditetapkan oleh pemimpin maupun oleh anggota tim. Sehingga di sini juga menitikberatkan pada efisiensi pengerjaan sebuah tugas. Pemimpin menjadi fokus pada tugas-tugas rutin yang dikerjakan oleh anggota tim, kemudian memastikan efisiensi operasional. Nah, transaksional ini juga menitikberatkan pada pemberian reward sesuai dengan pencapaian target. Jadi karena organisasinya itu bersifat stabil, maka yang dibutuhkan itu hanyalah kinerja karyawan yang baik, yang mengikuti aturan yang telah ditetapkan, kemudian bisa mencapai target. Dan ketika tidak bisa mencapai target, maka ada punishment yang diberikan. Sebaliknya ketika mencapai target, maka diberikan penghargaan. Nah, tipe ini sangat sesuai apabila diterapkan pada sifat lingkungan yang terstruktur. Karena jelas tujuannya sudah jelas untuk mencapai tujuan jangka panjang. Kemudian transaksional ini juga telah menciptakan aturan yang jelas, sehingga reward and punishment ini menjadi suatu alat tukar yang sesuai dalam organisasi jenis ini.
Selanjutnya, kita akan membahas mengenai sifat lingkungan organisasi yang kedua. Di sini ada lingkungan yang notabene bersifat dinamis. Ada beberapa ciri atau karakteristik yang bisa kita lihat. Yang pertama ada perubahan teknologi. Di sini perubahan teknologi akan memberi gambaran yang berbeda atau membuat organisasi terdampak dari bagaimana caranya beroperasi, kemudian memproduksi barang atau menyelenggarakan jasa, hingga berinteraksi dengan konsumen maupun dengan industri yang lain. Nah, perubahan teknologi ini membuat sebuah organisasi itu bisa beradaptasi atau melakukan perubahan. Selanjutnya, lingkungan yang bersifat dinamis juga memiliki tingkat persaingan yang cukup tinggi. Dalam hal ini, organisasi atau perusahaan butuh adaptasi dengan strategi pemasaran dan inovasi produk. Yang ketiga, siklus produk pendek, karena produk baru terus muncul, kemudian produk yang lama itu jadi mudah hilang di pasar ataupun jadi mudah usang. Yang ketiga, yang keempat, perubahan tren konsumen. Dalam hal ini, preferensi dan perilaku konsumen tentu akan mempengaruhi permintaan pasar, sehingga perubahan tren ini juga membuat lingkungan yang bersifat dinamis ini butuh menggeser atau membuat inovasi yang baru untuk menyesuaikan preferensi dari konsumen. Yang kelima, perubahan regulasi pemerintah. Sebab hal ini mempengaruhi kebijakan internal dari industri, kemudian pajak atau peraturan lingkungan, sehingga dalam proses pengelolaan organisasi juga turut berubah mengikuti atau menyesuaikan dengan perubahan regulasi yang terjadi. Nah, perubahan struktural dalam industri. Jadi semua hal yang terjadi atau perubahan eksternal tentu juga dapat mempengaruhi kondisi maupun lingkungan internal dari sebuah organisasi. Nah, untuk mengelola organisasi yang bersifat dinamis, dalam lingkungan yang bersifat dinamis, maka dalam hal ini sebenarnya ada beberapa jenis ataupun tipe kepemimpinan yang cocok untuk mengelola sifat lingkungan organisasi yang dinamis. Namun dalam hal ini kita akan membahas satu tipe kepemimpinan yang paling sesuai dengan kondisi ini, yaitu tipe kepemimpinan transformasional. Mengapa tipe kepemimpinan transformasional? Karena dalam hal ini ada 5 poin yang kita soroti. Yang pertama dalam segi inovasi dan kreativitas. Kepemimpinan yang transformasional ini cenderung menitikberatkan pada inovasi. Jadi dalam hal ini ada beberapa poin yang kita soroti dalam hal kesesuaian. Poin yang pertama dari kepemimpinan jenis ini adalah inovasi dan kreativitas. Jadi pemimpin memotivasi tim untuk membuat solusi baru dan inovatif. Dalam kondisi yang dinamis tentu terjadi perubahan cukup sering, sehingga pemimpin yang transformasional ini, pemimpin yang menginginkan karyawan atau anggota tim untuk menghasilkan sesuatu yang lebih, solusi yang baru dan inovatif, maka akan berusaha untuk memberi motivasi. Motivasi ini nanti tentu dalam berbagai bentuk ya. Yang kedua adalah adaptabilitas dan fleksibilitas. Jadi pemimpin transformasional ini akan mudah beradaptasi dalam kondisi lingkungan yang dinamis. Karena pemimpin transformasional ini memiliki tujuan yang jelas dan ia mudah untuk menerima maupun mengelola dan mencari solusi dalam kondisi perubahan yang cukup sering terjadi. Akan tetapi tetap mempertahankan fokus pada visi jangka panjang dan menetapkan strategi yang memang tepat sasaran. Yang ketiga adalah peningkatan komitmen karyawan. Ini sejalan dengan motivasi yang diberikan sebagai pemimpin yang merubah atau menginginkan menciptakan goal yang lebih tinggi, yang melebihi dari kemampuan karyawan itu sendiri. Sehingga pemimpin berfokus dalam meningkatkan komitmen dengan memberikan inovasi, memberikan motivasi, untuk juga mentransform inovasi dan kreativitas dari para anggota.
Dalam kondisi yang dinamis, hal semacam ini tentu sangat dibutuhkan. Hal-hal yang menitik beratkan pada kemampuan anggota, pengembangan anggota, kemudian pada kemampuan untuk beradaptasi dan bagaimana pemimpin bisa memandu atau memacu para anggota yang lain untuk membuat inovasi dan solusi yang baru. Selanjutnya, sifat lingkungan yang ketiga adalah lingkungan yang cenderung kompetitif. Di sini dalam kondisi lingkungan semacam ini, persaingan itu terasa sangat tinggi ya, baik dalam segi barang maupun penyelenggaraan jasa. Nah, kemudian perubahan pasar yang cepat. Jadi, preferensi konsumen dan tren itu berubah sangat cepat, sehingga mau tidak mau sebuah organisasi itu harus berusaha menyesuaikan diri. Belum lagi dengan persaingan antar brand ataupun antar industri yang cukup tinggi. Tekanan untuk inovasi dan diferensiasi. Nah, hal ini tentu sangat dibutuhkan ya dalam sifat lingkungan yang kompetitif, di mana kita memerlukan sebuah produk yang menjadi pembeda dengan industri yang lain. Kemudian pentingnya kepuasan pelanggan. Nah, dalam hal ini pelanggan itu menjadi faktor yang sangat penting karena dia merubah atau menentukan kompetisi yang sedang terjadi antar satu organisasi dengan organisasi yang lain. Kemudian pengambilan keputusan yang cepat. Nah, dalam organisasi, dalam sifat lingkungan yang kompetitif, dibutuhkan keputusan manajerial yang diambil dengan cepat karena kita terus dipacu untuk bersaing dengan satu sama lain. Yang keenam adalah fokus pada efisiensi operasional. Jadi, bagaimana sebuah organisasi itu mampu mengurangi biaya produksi dan mempertahankan daya saing harga di pasar, karena tentu lingkungan kompetitif yang sedang terjadi. Nah, dalam kondisi kompetitif seperti ini, maka dibutuhkan kemampuan untuk menyesuaikan diri sesuai dengan situasi yang ada. Bagaimana pemimpin itu beradaptasi dengan melihat berbagai macam kondisi, kemudian melihat situasi dan merespon dengan respon yang adaptif gitu. Nah, di sini kita akan mencoba menganalisisnya menggunakan tipe kepemimpinan situasional. Nah, pemimpin situasional ini mampu mengadaptasi gaya kepemimpinannya untuk menghadapi persaingan. Jadi, pemimpin melihat bagaimana kondisi di lapangan, kemudian dia akan mudah untuk merespon sesuai dengan persaingan yang sedang terjadi di lapangan. Nah, kemampuan pemimpin untuk mengadaptasi gaya kepemimpinannya ini menjadi suatu hal yang sangat penting dalam kondisi ini. Selanjutnya, fleksibilitas dan responsivitas. Nah, bagaimana seorang pemimpin itu memiliki kemampuan merespon cepat dengan perubahan kondisi pasar. Tentu dalam lingkungan yang kompetitif ini, situasi akan juga berubah dengan cukup sering ya, mulai dari baik itu internal dan eksternal. Sehingga pemimpin situasional ini merespon dengan cepat dan memberi solusi bagaimana mengikuti perubahan kondisi pasar. Yang ketiga adalah kerjasama antar tim dan departemen. Jadi, bagaimana pemimpin mampu merancang strategi kepemimpinan yang mendukung kolaborasi dan koordinasi efektif. Sebab dalam hal di mana sebuah organisasi itu berada dalam kompetisi, maka dibutuhkan kemampuan untuk kolaborasi dan koordinasi dengan cepat tapi efisien gitu, sehingga pemimpin situasional ini diharapkan mampu untuk menyesuaikan diri dan mampu membangun kerjasama antar tim dan departemen yang baik. Yang terakhir di sini sebelum kita akhiri, ada catatan penting ketika kita melihat kesesuaian tipe kepemimpinan dengan sifat lingkungan organisasi. Artinya ini tidak hanya melihat dari lingkungannya saja, tapi ada berbagai elemen lain dalam organisasi. Jadi pemimpin yang mampu beradaptasi dan mengintegrasikan gaya kepemimpinan mereka dengan kebutuhan organisasi, kemudian melihat sifat atau karakteristik lingkungan yang spesifik, maka dia dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap keberhasilan jangka panjang sebuah organisasi maupun perusahaan. Baik, mungkin sekian pembahasan kita pada hari ini.
Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.